Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Kembali bersama dengan kami, yaitu dengan saya Bu Deli dan Pak Tony Wibowo dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Kali ini saya akan fokus pembahasan kita pada aplikasi Adobe Premiere Pro sebagai salah satu software pendukung pengolah video. Fokus pembahasan kita kali ini adalah pada area kerja Adobe Premiere dan menu dan juga tools dalam Adobe Premiere Pro hingga mulai dari perancangan proyek sampai editing selesai hingga import data pada timeline Adobe Premiere Pro. Ini akan dibahas pada pertemuan kali ini dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Adobe Premiere itu merupakan salah satu software yang umum digunakan oleh para content creator dan begitu pula pada rumah-rumah produksi untuk melakukan editing terhadap sebuah video. Fungsi utama Adobe Premiere Pro yaitu efektif merangkai dan juga merancang menggunakan gambar, video, dan audio. Pertama, kita awali dengan membuat sebuah project, yaitu create new project. Seperti inilah tampilan awal kita ketika kita membuka Adobe Premiere Pro. Di layar berisi project-project yang kita sudah pernah kerjakan sebelumnya, jika sudah ada gitu ya. Kalau misalnya belum, ya udah kita akan create new project. Jadi di sini ada, saya tutup dulu. Di sini ada file dan di sini ada new project dan open project. Biasa open project diperuntukkan untuk file-file mentahan yang tanda kutip yaitu pada Premiere Pro kita. Kalau kita sudah pernah merancang, kalau belum ya berarti kita akan pilih new project saja. Oke. Ketika kita tekan button new project, maka akan muncul setting box untuk new project. Di sini paling ya kita akan ganti nama sesuai dengan project kita, project Anda, lalu location yaitu silakan browsing tempat penyimpanan proyek Anda nantinya. Dan yang lainnya sih kita ikutin setting default saja ya. Nanti kalau sudah oke, oke kan saja dulu. Berikutnya kita masuk pada area kerja dalam Adobe Premiere. Nah, sebenarnya sih terlihat kompleks ya, namun sebenarnya area kerja Adobe Premiere ini cukup sederhana dengan dikelompokkannya masing-masing area menjadi 4 bagian, yaitu bagian proyek, bagian source, ada bagian timeline, dan juga ada bagian program. Oke. Yang pertama adalah bagian project ya. Bagian project adalah di sini, yaitu tempat untuk kita melihat daftar list video maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Jadi dalam sebuah project window ini, tempat kita untuk mengumpulkan dan menyimpan klip ataupun footage berupa file yang berisi teks, gambar, video, dan audio yang akan dibuat dalam proses pengeditan selanjutnya. Selanjutnya adalah source. Source ini adalah bagian layar tempat kita untuk mengedit video mentahan kita. Bagian source itu biasa dikenal sebagai monitor window. Dalam monitor window ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada source monitor dan juga sequence monitor. Nah, jadi yang program tadi juga disebut sebagai sequence monitor. Posisi pada umumnya sebelah kiri itu biasa source monitor dan sebelah kanan sequence monitor. Source monitor itu dia mempunyai fungsi untuk memotong bagian tertentu dari sebuah klip dan selanjutnya akan kita gunakan dalam timeline. Sementara sequence monitor itu berfungsi untuk menampilkan hasil editing yang dilakukan pada timeline. Oke, berikutnya saya lanjutkan pada timeline, yaitu tempat ataupun sebuah wadah
untuk melakukan penempatan dan penyusunan klip dan juga footage, baik itu gambar, teks, video, ataupun audio. Yang selanjutnya akan dilakukan penyuntingan ataupun pengeditan. Format waktu dalam penyusunan klip dan footage dalam Adobe Premiere ini sendiri menggunakan format SMPTE, yaitu Society of Motion Picture and Television Engineers. Yaitu di mana maksudnya bahwa SMPTE ini adalah salah satu organisasi perfilman dan pertelevisian internasional. Jadi format yang digunakan pada waktu di dalam timeline itu bisa dengan mudah kita baca adalah jam, menit, detik, dan frame. Maka dari itu kita akan lebih mudah untuk mengetahui posisi yang sedang ditampilkan pada layar nantinya. Oke, jadi dengan demikian itulah penjelasan mengenai perkenalan interface pada Adobe Premiere. Yang selanjutnya akan kita teruskan pada pertemuan di kelas terkait dengan penggunaan fitur dan juga praktek-praktek lainnya terkait dengan perancangan video. Dan tentunya kita harus menyiapkan beberapa source video untuk menjalankan praktek dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Premiere ini. Oke, demikian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Dan sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.